Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Malang, program studi pendidikan matematika kelas 1 kelompok A. Pada video ini saya akan menampilkan peer teaching dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi GeoGebra pada materi menganalisis sifat-sifat refleksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Berikut mikro teaching. Waalaikumsalam. Pada sehat semua ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Lapar aja, belum istirahat. Ini sudah pada sarapan ya? Belum, Pak. Sudah, Pak, tapi dikit, Pak. Oh, aduh. Bentar lagi keluar main. Kalau ke madrasah itu sarapan Lupa. dulu supaya belajarnya kuat. Ya. Tapi ini masih kuat belajar ya, anak-anak sekalian. Allah. Kuat. Kalau Oke. kuat, Pak, kami belajar. Bangkong, Pak. Ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Umurnya masih Berarti bujangan. hari ini sudah siap belajar ya. Nah, ini sehat, kuat. Berarti kita sudah siap belajar ya untuk hari ini. Siapa? Insya Allah. siap. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari, supaya kegiatan kita berberkah, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, angkat tangan yang mau pimpin doa ya. Goni, silakan pimpin doanya. Iya, Pak. Marilah untuk memulai pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sudah, Pak. Terima kasih Goni. Iya, Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi, ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya kalau hari ini hadir semua. Oke, coba perhatikan di layar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang transformasi geometri. Pada materi apa ini namanya yang geser-geser, ayo? Translasi. Oh iya, translasi. Masih ada yang ingat translasi itu apa? Ya, Hasma. Silakan, Geser-geser. Hasma. Geser, Pak. Ya, yang lain. Hasma, silakan. Transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan arah ke sisi kanan atau ke atas atau ke bawah. Oh iya, betul. Hasma hebat ya. Kasih jempol dulu untuk Hasma, teman-teman. Hasma hebat. Selamat ya. Nah, sekarang Tangan kan, Pak Nasir, jempol kaki ya. jempol tangan. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan Lailin ya bergeser dari posisi duduknya ke samping kanan 3 kursi, kemudian ke belakang 2 kursi. Nah, sekarang posisi Lailin duduknya di mana? Ya, Adi, silakan. Di luar Ya, kelas. Nah Adi. itu, Pak. Tempat duduknya pasti ke Nurman itu, Pak. Oh, tempat duduknya Ada Nurman. unsur itu, Pak. Kok bisa gitu Ya, ya? selain- Kenapa? Ya karena itu kan, Pak, si Lailin tadi kan bergeser ke samping kanan. Ah. 3 kursi, terus ke belakang 2 kursi. Nah, di situ Nurman duduk itu. Saya nggak tahu kenapa Lailin mau bergeser ke sana itu, Pak. Terus saya duduk di mana? Saya betul ya. Cie. Jawabannya Adi betul ya. Kasih jempol dulu untuk Adinya, teman-teman. Ya. Adi hebat. Jadi ini adalah konsep translasi. Nah, pada pertemuan pada hari ini, anak-anak sekalian, kita akan belajar bentuk transformasi geometri yang lain, yaitu yang disebut dengan refleksi. Nah, kalau misalkan kalian mempelajari materi ini dengan tekun,
Ijat dan refleksi. sungguh-sungguh, maka sangat banyak manfaat yang bisa kalian peroleh dalam kehidupan ini. Contohnya misalkan, kalau salah satu dari kalian ada yang mau jadi seorang arsitek, ya, salah satu dari kalian ada yang mau jadi seorang arsitek, tentu untuk membangun ini rumah atapnya kan ini segitiga ya. Kalau kalian ingin membangun rumah, tentu antara kiri dengan kanan ini harus seimbang. Jadi sebelum dibuat itu kan mesti disandingkan dulu. Nah, ini menggunakan konsep pencerminan. Jadi yang sebelah kiri disandingkan ke sebelah kanan supaya bangunannya seimbang. Atau mungkin ada yang mau jadi seorang ini pengrajin seni, misalkan mau buat souvenir dari kupu-kupu misalkan. Nah, ini juga perlu konsep pencerminan anak-anak. Kalau ingin ini membuat sayapnya kiri dengan kanan ini seimbang, ini kan mesti disandingkan dulu, cocok tidak kiri dengan kanan. Jadi ini adalah manfaat yang bisa diperoleh, dua manfaat yang bisa diperoleh dalam belajar pencerminan atau refleksi. Tentu masih banyak yang lain yang bisa kalian lihat dari manfaat refleksi itu sendiri. Nah, Pencerminan dengan ngaca sama, Pak? Ya, nanti sebentar. Nah, untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini? Nah, untuk mencapainya ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kita akan belajar kelompok. Jadi nanti sebentar kalian akan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi sebelumnya. Kemudian akan ada pengerjaan LKPD. Jadi nanti sebentar Bapak juga akan bagikan LKPD. Nah, untuk mengisi LKPD-nya itu, kalian akan melakukan simulasi mengenai pencerminan atau refleksi. Nah, hasil simulasi kalian itu sebentar akan kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, setelah kalian diskusikan, hasilnya itu kalian sajikan atau presentasikan. Nah, terakhir adalah penilaian dengan mengerjakan tes secara individu. Nah, apa sih tujuan kita belajar ini refleksi? Nah, ini ya, tujuan pembelajaran. Setelah kita belajar refleksi ini, kalian diharapkan mampu untuk ini mengidentifikasi masalah, menemukan konsep, menganalisis sifat-sifat, mempresentasikan hasilnya, mengomentari dan mengevaluasi di depan kelas materi tentang refleksi. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu merekonstruksi masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan refleksi. Tentu dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan santun. Nah, ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kalian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, berkomunikasi, dan berliterasi dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa materi kita pada hari ini adalah refleksi. Refleksi itu nama lainnya adalah Pak. Pencerminan. Tentu kita semua sama-sama sudah pernah bercermin ya. Iya, Pak. Cermin itu merupakan kegiatan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kalian itu berpikir bagaimana sih bentuk bayangan dihasilkan pada sebuah cermin? Bagaimana jarak bayangan saya yang dihasilkan cermin? Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi ini, mari kita simak video penjelasan pada video berikut ini. Siapa adik-adik antara kalian yang nggak pernah bercermin? Yakin di antara kita semua pasti pernah bercermin untuk memastikan penampilan terbaik dari diri kita. Akan terdapat sebuah kelereng ditaruh dengan jarak 50 cm di depan cermin. Maka bagaimana hasil refleksi atau pencerminannya ya? Seperti yang adik-adik bisa lihat,
Hasil pencerminannya berupa Iya, lereng dengan jarak antara bayangan dengan cermin pun sama panjang, yaitu 50 cm seperti jarak asli. Jika kita misalkan ke lereng sebagai suatu titik P dan bayangan lereng sebagai P aksen, dan kita hubungkan antara titik asal dengan pencerminannya akan dihasilkan bayangan berupa sosok didu dengan tinggi yang sama dan jarak bayangan ke cermin A aksen ke cermin. Sementara jarak sama dengan jarak B aksen ke cermin. Panjang garis B aksen sama dengan AB garis. Lanjut ke ilustrasi yang ketiga ya adik-adik. Selain titik dan garis, berikutnya kita memiliki sebuah bidang yang akan direfleksikan atau apabila kita gambarkan pada bidang datar, maka prisma tersebut terlihat sebagai sebuah segitiga. Kita beri nama segitiga B dan C aksen. Selanjutnya, kita hanya perlu menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah C aksen. Semuanya tegak lurus terhadap dan hubungan Nah, demikianlah video yang Bapak tampilkan tadi. Ada yang bisa ditangkap ya anak-anak dari videonya? iya Pak. Ya, Ada Pak. Ya, apa coba? Ya Pak. saya Pak. Bedanya Ya, Lailin, silakan Lailin. Ya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, betul ya. Lailin hebat ya, jempol untuk Lailin. Oke. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami definisi refleksi itu apa, ini Bapak ada masalah nih sedikit. Kalian bantu Bapak ya selesaikan masalahnya ya. ya Pak. Nah, ini Bapak ada masalah nih. Ini Bapak tampilin di layar ya. Jadi ini ceritanya ya. Bapak nih dapat undangan dari panitia lomba pramuka. Nah, ini dia adakan lomba ini, lomba jelajah alam. Nah, di sini sudah ada garis startnya di titik A. Jadi di sini start dari titik A dan akan ini titik B sini ya. Jadi start dari titik A dari titik B, tapi ini Bapak bingung. Dari A mau ke B ini kira-kira Bapak ini melangkahnya kemana? Ada yang bisa bantu Bapak tidak ini kira-kira? Nah, ya sini silakan. Siti tadi angkat tangan jawab. Kira-kira ini mau kemana Siti? Masih bingung, Pak. Bukannya lurus saja langsung itu Pak. Bisa lurus langsung. Oh iya betul bisa lurus langsung. Oh tapi ternyata ini Bapak lupa. Ternyata ini ada ketentuan dari panitia. Ternyata panitianya itu kasih peraturan gini. Jalannya itu menggunakan sifat pencerminan. Ini panitia sudah tentuin ini ada harus aturannya bercermin terus. harus bercermin dulu ini. Oh, bisa saya Pak Guru. Saya bisa Ini Pak yang Guru. bisa. Gimana caranya? Itu langkah aja ke depan Pak Guru. Ke depan, ke atas itu. Oh, itu kan Itu kan kapan itu Pak? Oh itu kan kalau itu kan namanya Tunggu, masih Pak, ya. translasi, Pak. Translasi. Oh, gitu ya. Ini panitianya maunya yang ini yang pencerminan. Nah, ya sudah ya. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, mari kita lakukan ya. Jadi ini Bapak bagian LKPD dulu ya. Jadi karena Ya, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya yang Bapak bagi minggu lalu. Nah, sekarang ini Bapak bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 silakan ambil LKPD-nya ya. Ya Pak. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, Ya, sekarang silakan ikuti apa yang LKPD ya. Nah, di LKPD-nya kan itu dibaca materinya tuh ya, dipelajari materinya dulu sebelum kalian berdiskusi, melakukan simulasi.
Silakan baca materinya dulu, ya. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit, 5 menit untuk baca materinya terlebih dahulu. Silakan baca, ya. Ayo, ini Ibnunya dari tadi ngapain ini Ibnu? Fokus. Ngantuk, Pak, Rahmat, ngantuk. ngerti nggak kamu, Rahmat? Rahmat, ngerti nggak kamu? Ngantuk. Semangat, semangat. Ibnunya ini badannya dulu, Ibnu. Supaya nggak ngantuk lagi. Saya pokoknya siapa, Pak? Dan saya, Rahmat. Ya, Rohmat. Apa? Suruh makan dulu, Pak. Kelompoknya Biar saya enak siapa, makan. Pak? Rahmat dengan saya aja, Pak Iya, Rahmat. iya. Oke, ini waktunya untuk membaca sudah selesai. Sekarang Bapak minta kalian melakukan penyelidikan berdasarkan ini petunjuk dalam LKPD. Ayo silakan dilakukan dulu, ya. Silakan bagi tugas dalam kelompoknya, siapa yang bercermin, siapa yang menggunakan ini, siapa yang menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Ya, bagi tugas dulu masing-masing. Ini Bapak sudah ini. Pak belum punya, Pak, aplikasinya. Ya, Pak. Ya, Rohmat, kenapa? Oke, silakan. Jadi Bapak keliling ya. Aplikasinya Jadi belum Bapak punya. keliling nih dari kelompok-kelompok sambil menilai ya. Jadi Bapak keliling sambil menilai ini. Diskusinya seperti apa. Iya, Pak. Oke, dari kelompok 1 Adi, apa yang mau ditanyakan ini tadi angkat tangan? Ini Pak. Ini aplikasi saya nih kok tidak mau munculan bayangan nih Pak. Ya, Kok coba ini. mana ya Pak ya? Coba Bapak lihat caranya ini Adi. Ini gunain aplikasi coba. Oh, klik ini ya Pak ya? Oh gitu. Oh itu. Oh itu cara ini si Adi salah tindis ini cerminnya. Coba tindir yang garis miring itu yang yang diklik ya. Oh, klik ini. Nah, oh iya Pak. Nah itu kan muncul ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Saya coba yang lain. Dari kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2. Lailin, ya Lailin apa yang mau ditanya? Masih agak bingung, Pak. Ini berarti cerminnya yang jadi cermin siapa, Pak? Bingung, Pak. Oh, itu dalam petunjuknya kan sudah ada. Jadi yang jadi cerminnya itu adalah itu yang ini sumbu ubin X ya, lantai yang mengarah ini ke timur. Oh, Ya. ya, Pak. Ya, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Makasih, Dari Pak. kelompok 3 ya, dari kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Oke, sekarang hasil simulasi kalian coba diskusikan dengan temannya dan cocokkan dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi GeoGebra tadi. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Iya, Pak. Gimana Darian? Saya nggak kita nih. Rahmat, perhatiin Rahmat. Kamu nih. Jangan malu-maluin kelompok kita nih. Ini yang kelompok 1 itu ini. Bukan dulu ini kata ininya. Nah, nanti luar nih. Ya itu betul-betul yang kelompok 2 sudah betul itu ya. Betul. Klik ini, klik itu. Muncul kan? Tadi jangan garis, enggak Pak. Pakai penggaris. Pakai penggaris. Nggak ada penggaris Ini adanya. Pak Guru ke refleksinya ke cerminnya ke sumbu X dulu ya, Pak. Ya, Nurman kenapa? Refleksinya ke sumbu X dulu, terus sumbu Y, baru ke kris gitu ya. Nah, silakan berkreasi maunya mulai dari mana, mau dari sumbu X boleh, sumbu Y boleh ya. Jadi ini Bapak serahkan kalian untuk berkreasi ya. Jadi silakan perlihatkan kreativitas kalian dalam bekerja. Bisa Rahmat? Bisa nggak? Bisa ya. Salah. Oke, anak-anak sekalian diskusinya sudah ya. Sudah pada dapat hasilnya ya.
Oke, nah sekarang mari kita menyusun laporan untuk kita presentasikan. Ayo, semua susun laporannya dulu sesuai dengan Belum, Pak. ini model Belum. yang ada di Kurang LKPD. dikit. Silakan masukkan ini hasil diskusinya ya. Ini Bapak sudah buat di LKPD-nya. Nah, ini ada bagian kesimpulannya. Nanti setelah itu kalian akan melakukan presentase ya. Oke, silakan diisi dulu laporannya. Kalau ada yang kesulitan bisa minta tolong sama Bapak. Nanti Bapak bantu ini, bantuin. Oke, laporannya sudah ya semua kelompok. Jadi dikumpulkan hari ini, Pak. Sudah, Pak. Dikumpulkan, Pak. Laporan kelompoknya sudah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan ini presentase ya. Oke, dari kelompok mana yang mau nampilkan hasil pekerjaannya? Angkat tangan dari kelompok mana? Oh ya, Tadi ini kelompok kelompok 2, 3, Pak. Fitri silakan. Oh iya. Fitri dan kawan-kawan. Sekarang kelompok 1. Ya. Kelompok ya, kelompok 3 silakan. Ini dibacakan di depan kelas ini Pak Nasar. LKPD-nya. Ya, silakan maju dengan teman kelompoknya ya, maju. Oh iya. Ya, teman-teman semuanya maju ya. Ya, kelompok 3 silakan. Yang lain silakan menyimak ya, nanti sebentar tanggapi hasil dari kelompok 3 ini. Ya, baik teman-teman. Ya, Pak. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini berdasarkan hasil diskusi kami, sifat-sifat refleksi yang kami temukan di sini adalah yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangan. Jadi jaraknya sama. Yang nomor 2, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan itu tegak lurus terhadap cermin. Kemudian yang ketiga, temuan yang ketiga yaitu garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Seperti itu hasil presentasi dari kelompok kami, hasil diskusi kami. Sudah selesai gitu oke, Pak ya. demikian ini presentasi dari kelompok 3. Kami persilakan ini kepada yang lain untuk memberikan masukan pada kelompok 3. Angkat tangan ini. Oh ya, Nurman silakan. Boleh tambahan, Pak? Boleh, boleh. Kalau tadi kan jaraknya, kemudian tegak lurus, terus bentuk bendanya itu, Pak. Pak Guru nggak berubah kalau dicerminkan. Ya, ini ada tambahan kelompok 3. Ini dari kelompok 2 ini. Katanya bentuk benda yang dicerminkan tidak berubah. Terus Ya, yang posisi kalau orang tangan kanan di tangan kiri bayangannya, Pak Guru. Oh, ya, ya. Itu jadi catatan kalau Ya. dilengkapi nanti. Oke, masih ada masukan dari kelompok lain? Oke, kalau sudah tidak ada, kita kasih berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa berikan jempol hebat untuk kelompok 3. Selamat ya kelompok 3. Hebat. Ya, Dua terima ini, kasih Pak, jempolnya teman-teman. 2 saya kasih. Ya, jempol hebat Ya. untuk kelompok 3. Oke, anak-anak sekalian, ya. Nah, tadi kita sudah melakukan penyelidikan, sudah berdiskusi. Nah, sekarang ya, berdiskusi tentang sifat-sifat refleksi. Tadi sifat refleksi yang kalian temukan ada berapa? Ya, Lailin ada 3. Ada 3, Pak. Apa saja itu? Jarak benda ke cermin sama dengan Ya, terus yang lain bisa bantu apa lagi? Ini Ya, Pak, Adi silakan. bentuk objeknya itu nggak berubah Pak, tetap dianya Pak. Bentuk objeknya tidak berubah. Ada lagi? Ya, betul ya.
Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Ternyata kalian pada hebat-hebat semua ya. Nah, sekarang karena kita sudah belajar, jadi kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Saya Pak Ada yang Guru, bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Nurman silakan. refleksi itu sama dengan pencerminan, Pak. Refleksi sama dengan pencerminan. Oke, yang lain kesimpulannya Ya, apa? nggak tahu, entah ada nama lain. Sifat-sifat refleksinya apa ini tadi kita pelajari Ya. itu ya. Sifat-sifat refleksi. Jadi jawaban ini Nurman dengan Fitri sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Tepuk tangan Saya untuk nggak keduanya. berani. Jadi Bapak tambahin sedikit ya kesimpulan dari Nurman dengan Fitri tadi ini. Jadi pelajaran kita hari ini adalah refleksi. Jadi sifat-sifat refleksi yang kita dapatkan adalah yang pertama tadi jarak titik ke cermin akan sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Cermin dan garis titik asal dan bayangan selalu berpotongan tegak lurus dan seterusnya. Oke anak-anak sekalian, berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah sampai di kesimpulan ini kita sudah mantap ini. Nah sekarang Bapak ini mau nanya lagi. Hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Sudah dapat apa saja hari ini dalam pembelajaran? Ayo. Tokopedia tadi. Transformasi geometri refleksi, Pak. Refleksi, Pak. Iya, refleksi. Apalagi? Kemarin itu Pak, ya, Banyak Pak. Iya. Banyak ya. ada geser-geserin lah, Pak. Cermin Pak, cermin. Terus menentukan bayangan. Oh, pembelajarannya bagus. Kalau hari dapat banyak, bilangnya apa? Alhamdulillah. Hari dapat banyak. Alhamdulillah. 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 Nah sekarang anak sekalian, Bapak ini mau nanya dalam pembelajaran hari ini, perasaan kalian bagaimana ini setelah belajar? Senang Pak. Senang ya? Senang, Pak. Lihat video senang. Videonya bagus. Asik ya. videonya. Berarti karena senang, berarti pekan depan ini hadir semua lagi ya? Ya, Pak. Siapa? Ya. Wah, Pak sampai jam pulang, Pak, ngajar nih, Pak. Alhamdulillah kalau kalian senang dengan pelajaran Bapak hari ini. Pemahaman hasil diskusi kita tadi, Bapak pengen kalian ngerjain tugas individu yang ada di halaman terakhir LKPD selama 10 menit dan langsung dikumpulkan hari ini juga ya. Tidak mau waktu silakan dikerjain tugasnya dulu. Di buku atau di lembaran? Selamat Pak? bekerja. Ya. Ya dikumpul Itu di langsung lembaran dijawab ini di situ aja di mengerjakannya. lembarannya. Oh ya. Ya. Oke, selamat bekerja anak-anak. Pak tunggu hasilnya ya. Boleh diskusi, Pak, ini, Pak. Diskusinya jangan. Boleh tanya, Boleh, Pak. boleh. Ini Ailin ya. Tanya ke teman maksudnya, Pak. Boleh. Boleh nanya tapi jangan nyontek ya. Nanya sama saya. Beda ya. Nanya sama dengan saya aja beda. ini, Lailin. Ya. Oh itu Nanya nanya sama jawabannya. Adi. Ya. Adinya sudah paham itu. Yang sudah selesai boleh ke kantin Pak. Oh, Belum. Nah, ini Lapar nih, ngantin Pak. dulu ini. Nanti bentar ya. Nah, itu. Oke, Nana, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan tugasnya. Oke, silakan dikumpulkan. Terima kasih Nana untuk perhatiannya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk materi hari ini Bapak rasa ini sudah tuntas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep matriks dalam refleksi. Nah, apa yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya? Kita akan melakukan kembali belajar kelompok untuk menemukan konsep matriks dalam refleksi itu sendiri. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita baca surah Al-Asr bersama-sama dulu. Ayo siapa yang mau pimpin pembacaan doanya Pak. ini? Ya Adi silakan. Teman-teman sekalian, kita udah selesai nih ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca surat Al-Asr. Sama ya. Berdoa. Bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Amin. Ya, Adi, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini berberkah dan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga pekan depan kita bisa bertemu kembali dalam kelas ini. Bapak tutup pelajarannya hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan generasi bangsa